Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 21 Maret 2023 yang saya ambil di dalam Injil Yesaya 60 ayat yang pertama sampai ketiga, kemudian lompat ayat yang ke-19 hingga yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan alam akan menjadi keagungan. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak suruh, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Demikianlah firman Tuhan. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ya kita mohon bimbingan Tuhan, perlindungan Tuhan, supaya firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua, karena tanpa firman kita tidak bisa buat apa-apa. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin berdoa, Tuhan Yesus, berikanlah hamba-Mu kekuatan, karena hidup tanpa firman kami akan sia-sia. Sebab makananku ialah firman Tuhan yang ada tertulis Matius 4 ayat 4. Firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan sia-sia. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Ibu saudara-saudara sekalian, di ayat yang pertama, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi terang kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi hidup di dalam Tuhan, kita memiliki terang, terang hidup. Jadi Tuhan Yesus ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu saudara, supaya kita hidup di dalam terangnya, bukan di dalam kegelapan, Bapak Ibu saudara. Di ayat ini sudah jelas, bangkitlah menjadi teranglah. Jadi kita harus bangkit dari kegelapan menjadi terang, terang di dalam Tuhan Yesus, supaya hidup kita ini tidak sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara, saya cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup harus benar-benar memiliki karakter berkualitas. Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi indah, rencana Tuhan indah pada waktunya. Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kita hidup enak. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan sungguh indah pada waktunya. Bukan rencana kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera. Bapak Ibu saudara, itu sudah ada di sana, itu sudah tertulis itu, Bapak Ibu saudara. Yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Wah, luar biasa ini. Jadi kemuliaan Tuhan nyata kalau kita memiliki terang, nyata kuasa Tuhan itu, dari kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang terbit atasmu. Jadi terang terbit, jadi kemuliaan Tuhan itu nyata, asal kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Jadi nyata itu,
Ya Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan. Jadi kita patut bersyukur itu, ya, atas cinta kasih Tuhan, ya, supaya hidup kita ini enak, ya, rencana berdoa, ya, melangkah berdoa, supaya dijaga itu. Ya Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan. Ya, jadi hidup kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, ya Bapak saudara-saudara. Kemudian di ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi semua bangsa datang kepada Tuhan itu, karena Tuhan memiliki terang keselamatan. Ya, semua orang, semua bangsa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Tuhan Yesus. Ya, yang menciptakan langit. Jadi kita harus sembah Tuhan di dalam segala hal. Ya. Jangan usah sembah yang lain itu. Ya. Jadi kita hidup sebagai anak Tuhan, ya, kita harus menyadari diri kita. Ya. Apa yang kita omongan itu harus dibuktikan. Karena kita berhadapan dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Ya Bapak saudara, ya. Kalau iblis pakai mulut kita untuk tipu daya, tetapi Tuhan pakai mulut kita untuk memberitakan firman, itu beda itu. Ibaratnya langit dan bumi itu. Ya Bapak saudara. Jadi kalau ada orang suka tipu sana, nipu sini, itu bohong sana, itu baca aja Yohanes 8 ayat 44. Nipu-nipu iblis adalah bapak segala pendusta. Ya, itu ayatnya itu. Ya Bapak Ibu saudara yang saya cinta dalam Tuhan. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur itu. Ya, dalam segala hal itu. Ya, baik susah maupun senang. Itu. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian saya lompat di ayat yang ke-19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Wah, ini jadi bicara soal terang, keagungan, ya. Jadi hidup di dalam terang kasih Tuhan Yesus. Ya, ini di ayat yang 19. Ya, memberi terang malam hari. Jadi kita hidup di malam hari juga ada terang itu, wajah Kristus nampak di diri kita, bersinar, berseri-seri. Hati yang gembira adalah obat. Ya Bapak saudara. Jadi ini luar biasa ini firman Tuhan. Mengingatkan kita semua, menyadarkan kita semua itu. Ya Bapak saudara, ya. Kemudian di ayat yang ke-20, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Jadi berakhirlah kesengsaraan kita, perkabungan kita. Karena kita sudah menjadi murid Yesus. Ya. Jadi murid Yesus luar biasa. Ya, zaman 2000 tahun yang lalu itu 12 murid. Ya. Tapi yang satu gagal itu, Yudas Iskariot, pengkhianat itu. Ya, menjual Tuhan Yesus dengan uang 30 keping perak. Ya, makanya digantilah Matias itu. Karena Simon Petrus, ya, yang punya ide itu. Ya, supaya genaplah 12 murid. Ya, saudara-saudara. Ya, jadi 12 taruhlah ya tambahan Matias itu. Ya, ganti si Yudas itu. Jadi 12 murid. Ya. Jadi mereka berbakti kepada Tuhan Yesus. Penginjilan berjalan lancar, baik di desa, di Samaria, di Yudea. Karena Tuhan memberikan contoh teladan yang baik. Jadi murid-murid mengikuti itu, ada kuasa itu, usir setan, menyembuhkan orang sakit, ya. Itu, saudara-saudara. Apalagi Simon Petrus itu dipakai Tuhan luar biasa itu. Orang mati bangkit kembali. Dia bisa berdoa itu. Ya, bisa Bapak Ibu boleh baca di Kisah Rasul itu. Ya, mengenai pelayanan Simon Petrus.
itu luar biasa tuh. Ya, Ananias dan Safira mensustai Roh Kudus saja. Simon Petrus berkata, matilah dua itu suami istri. Hanya perkara tanah itu. Ya, tuh. Jadi pelayanan luar biasa. Kalau Tuhan pakai